Lalu selanjutnya untuk rencana strategi keberlanjutan bisnis dengan menggunakan Blue Ocean strategi, kami menggunakan untuk mengeliminasi yang pertama membuang pembelian barang yang tidak terlalu dibutuhkan, yang kedua membuang keraguan dalam penyusunan strategi bisnis, yang ketiga membuang keraguan dalam perluasan target pasar, yang keempat membuang keraguan untuk terus memperbanyak variasi produk. Dan yang selanjutnya untuk pencapaian sendiri, kami akan meningkatkan variasi produk serta pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan kinerja sumber daya manusia atau karyawan. Yang ketiga, meningkatkan strategi pengembangan usaha bisnis. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik pada konsumen dan rekan bisnis. Lalu selanjutnya untuk kami akan mengurangi limbah plastik dengan cara penggunaan paper bag yang akan kami gunakan untuk kami berikan kepada konsumen. Lalu kita juga akan mengurangi limbah pakaian dengan cara merombak pakaian lama menjadi pakaian baru. Lalu untuk pembuatan atau create, kami menciptakan variasi produk pakaian yang lebih banyak. Lalu kami menciptakan hubungan yang lebih baik kepada konsumen dan rekan bisnis. Kami juga akan menciptakan usaha bisnis yang konsisten. Lalu yang terakhir, kami akan menciptakan inovasi yang menarik baik pada produk serta packaging. Next. Lalu untuk perspektif penggerak perubahan sendiri, berdasarkan pembuatan Blue Ocean strategi di atas, kami melakukan perspektif penggerak perubahan yang didasarkan oleh sudut pandang konsumen, rekan bisnis, serta SDM kami. Adanya beberapa saran serta kritik dari mereka membuat kami terus memperbaiki serta meningkatkan beberapa hal yang kurang dalam operasional usaha bisnis kami. Adanya peran serta kontribusi mereka sangat penting dalam pengembangan serta pengembangan usaha bisnis kami karena mereka merupakan pihak penting dalam berjalannya serta bertahannya usaha bisnis ini. Sehingga dengan demikian sangat penting dalam terus memperhatikan segala keluh kesah mereka terhadap bisnis kami. Next. Lalu untuk kompetitor analisis sendiri terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama untuk company spesifik, pada usaha ini kami memiliki manajemen bisnis yang baik karena telah ditentukan model bisnis serta penyusunan strategi bisnis sehingga kami terus dapat menginovasikan hal baru pada usaha bisnis kami serta menyusun peningkatan untuk usaha bisnis kami. Sedangkan untuk kompetitor lainnya masih ada beberapa usaha bisnis yang memiliki manajemen bisnis yang buruk sehingga membuat mereka kurang dapat mengalami peningkatan pada usaha bisnis mereka. Lalu selanjutnya untuk target customer, pada usaha bisnis thrifting ini kami telah mengelompokkan beberapa konsumen untuk menjadi sasaran dari produk kami, sehingga kami tidak kebingungan dalam menawarkan produk kami kepada konsumen serta pemasarannya. Sedangkan untuk usaha bisnis lainnya, terdapat beberapa usaha bisnis yang masih bingung dalam mengenali produk mereka, sehingga membuat mereka sulit dalam mengelompokkan target konsumennya. Adanya kebingungan tersebut membuat mereka kurang dalam menjual produk dengan cepat karena mereka tidak menawarkan produk kepada kelompok konsumen yang menyukai pakaian tersebut. Lalu selanjutnya untuk produk spesifik. Untuk produk sendiri kami hanya menjual produk yang akan lebih mengutamakan pakaian wanita sehingga memang target pasar kami seorang wanita. Selain itu kami juga akan memberikan berbagai macam pilihan variasi pakaian wanita dengan harga yang lebih murah serta kualitas juga masih baik. Hal ini dilakukan untuk menjadi peluang pada bisnis ini. Karena terdapat beberapa usaha bisnis lainnya yang menjual banyak variasi pakaian baik perempuan dan laki-laki sehingga mereka tidak dapat maksimal dalam menjual produk karena kurangnya perhatian terhadap satu target yang akan menguntungkan. Selain itu ada juga beberapa usaha bisnis yang memiliki banyak variasi dan sedikit variasi namun memiliki harga yang jauh lebih mahal. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Namun dengan adanya hal tersebut membuat kami memberikan harga terjangkau sebagai peluang bagi usaha bisnis kami. Karena kami lebih memilih mendapatkan sedikit keuntungan namun barang cepat keluar kepada konsumen daripada mahal dan tidak cepat terjual kepada konsumen. Lalu selanjutnya untuk positioning,
Untuk memenangkan persaingan terhadap kompetitor lainnya, hal yang dapat kami lakukan adalah dengan cara untuk terus mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan dan pasar, sehingga adanya pengamatan ini akan membantu usaha bisnis dengan cepat mendapatkan suatu peluang untuk meningkatkan usaha bisnis. Selain itu, kami juga akan terus melakukan persaingan dengan kompetitor lainnya dengan memberikan kelebihan pada usaha bisnis kami yang dapat menarik konsumen untuk dapat tertarik dalam membeli produk thrift pada toko kami. Next. Jadi di sini kami akan menganalisa strategi untuk mengurangi risiko bisnis menggunakan desain tes. Yang pertama kita menggunakan test card. Untuk tes namanya sendiri adalah Thrifting Clothes. Assigned to Marsyanda Deoni, Esther Deborah, saya sendiri Francelin. Yang pada step yang pertama ada hipotesis. Kita percaya bahwa usaha penjualan baju thrifting kami ini akan menyaingi pasar yang menjual baju-baju baru di mall. Dan para konsumen akan lebih gemar membeli baju dengan kualitas bagus seperti baru, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu step yang kedua ada tes. Kami memverifikasi bahwa kami akan melakukan verifikasi terhadap hipotesis kami dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa konsumen, serta memberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan untuk dianalisis sebagai riset penilaian konsumen. Yang selanjutnya ada step ketiga yaitu metrik. Dan kami akan mengusahakan bahwa usaha untuk menjual baju bekas atau thrifting ini dapat diterima di kalangan masyarakat karena kompetitor dengan jenis minimum berupa masih jarang ditemukan. Namun, mungkin tantangan yang akan ada berupa persaingan harga serta kualitas bahan baju dan berbagai macam produk yang unik akan terus bersaing dengan usaha thrifting lainnya. Nah, maka dari itu kami perlu untuk terus menginovasi usaha thrifting ini agar dapat terus bertahan dalam bersaing dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada step yang keempat yaitu kriteria. Di step kriteria ini kita benar jika hipotesis yang kita buat akan benar ketika kami mendapatkan hasil dari analisis verifikasi hipotesis banyak lebih dari 70% untuk menjawab suka dan gemar berbelanja baju thrift. Serta kami juga akan benar ketika kami dapat terus memberikan kualitas barang yang kami jual agar dapat terus meningkatkan daya tarik para konsumen untuk membeli baju bekas di toko kami. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.